Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat malam, Shalom. Pria kaum Bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu, malam hari ini sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan anugerahnya kita semua masih diberkati oleh Tuhan, boleh menikmati hidup ini. Sepanjang hari ini Tuhan boleh berkenan bagi kita semua dalam setiap tugas kerja dan tanggung jawab kita. Dan kita bersyukur kalau di malam hari ini kita boleh disapa lagi, punya kerinduan bersama untuk belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita menikmati berkat lewat firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk segala kasih dan anugerah-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Engkau boleh berkenan bagi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh bekerja, menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab kami, siapapun kami. Dan malam hari ini kami bersyukur kalau Tuhan berkenan bagi kami semua Tuhan, pria kaum Bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu, di rumah masing-masing. Kami boleh bersama dalam satu persekutuan, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, pria kaum Bapa di rumah masing-masing, dan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah Tuhan kuduskan kami, layakkan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami semua sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pria kaum Bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya ambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, mendengarkan, dan biarlah kita boleh melakukan setiap firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pria kaum Bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tentunya kita bersyukur untuk kedua kalinya, walaupun lewat media yang tidak biasanya kita lakukan, mengadakan pertemuan ibadah, kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh menikmati hadiratnya
dan boleh belajar dari firman Tuhan. Pembacaan Alkitab di malam hari ini tidak asing lagi dalam hidup kita. Kalau biasanya kita beribadah di gereja, ketika kita mendapatkan warta jemaat dalam warta jemaat Jemaat Immanuel Kota Mobagu, di dalamnya tertera atau tertulis komitmen agung terhadap perintah agung dan amanat agung menghasilkan gereja yang agung. Di sana dikatakan perintah agung, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kedua perintah agung ini atau hukum yang terutama adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita menyatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesama kita ataupun diri kita sendiri? Demikian juga sebaliknya, bagaimana kita mengatakan bahwa kita mengasihi sesama kita atau diri kita sendiri, tetapi kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan? Itu tidak mungkin. Karena kedua hukum ini adalah salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu dengan yang lain. Terikat utuh untuk kita lakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pria kaum Bapa yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang kasih adalah hal yang tidak mudah untuk kita lakukan. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih itu. Apakah kasih itu? Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13, di sana diajarkan tentang kasih itu. Kasih itu sabar dalam ayat 4. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Di sana dikatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi kalau tidak sabar, kalau tidak murah hati, kalau selalu cemburu, kalau selalu memegahkan diri, selalu sombong, walaupun kita mampu berkata-kata semua bahasa manusia, bahasa malaikat, itu sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tidak ada gunanya. Sekalipun kita memiliki karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi kalau kita tidak sabar, tidak murah hati, tidak selalu cemburu, selalu memenggakkan diri, sombong dalam kehidupan kita, tidak ada gunanya kata firman tentang kasih itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup kita, seringkali kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan hidup. Sehingga kadang-kadang kasih itu menjauh dari kehidupan kita. Sangat susah untuk kita melakukan kasih itu. Seringkali kita tidak sabar, tidak murah hati, sombong, selalu bermegah dalam diri kita. Karena mungkin
dalam hidup kita, kita terlalu mementingkan diri kita sendiri. Kita terlalu mementingkan kelompok kita. Kita terlalu mementingkan ego kita, sehingga kita mengabaikan kasih itu. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan, yang harus menjadi ciri khas kehidupan orang percaya untuk menjalani hari-hari hidup ke depan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Yesus Kristus, bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Perjalanan hidup kita untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama kita, juga kepada diri kita sendiri, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan kita, dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Apa bentuk nyata atau wujud nyata kasih kita kepada sesama? Kita memberikan perhatian secara khusus kepada sesama kita. Bukan karena kita sepaham dengan dia. Bukan karena kita selevel dengan dia secara strata sosial. Tetapi lebih jauh lagi, kita mengasihi sesama kita karena kita memiliki kasih Kristus. Mengasihi tanpa batas, tanpa melihat status sosial. Apakah dia kaya atau miskin? Dia pintar atau bodoh? Tetapi wujud kasih itu harus kita nyatakan. Karena memang perintah Tuhan untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi sesama kita. Saudara-saudaraku, pria kaum Bapa yang dikasihi Tuhan. Dan bagaimana mungkin kita mengasihi sesama kita kalau kita tidak mengasihi Tuhan? Melakukan perintah-perintah Tuhan, amanat-amanat Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Wujud nyata, bentuk nyata kasih kita kepada Tuhan bisa saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memiliki waktu doa yang teratur. Ya, kita berkata bahwa kita selalu berdoa. Ketika kita bangun pagi, melakukan aktivitas, ketika kita akan makan, ketika kita akan bepergian, kita berdoa, mengucap syukur, minta pertolongan Tuhan. Tetapi apakah kita punya waktu khusus untuk menceritakan segala sesuatu kepada Tuhan lewat doa? Kalau kita mau jujur, seringkali kita mengabaikan itu. Ada hal-hal khusus ketika kita sediakan waktu untuk Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mungkin ketika kita bersuka cita, bersyukur untuk kesehatan, keberhasilan, kesuksesan, ataupun sebaliknya, mungkin kita datang kepada Tuhan ketika kita tidak berdaya, sakit, bangkrut, gagal dalam pacaran untuk muda-mudi, gagal dalam pendidikan untuk anak-anak kita. Saudara-saudaraku, setiap waktu, dalam situasi apapun, mari kita sediakan waktu dalam doa kepada Tuhan. Karena doa adalah sesuatu yang ampuh ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Hal yang kedua, bentuk kasih kita kepada Tuhan, yaitu kita melayani sesama kita. Perintah kedua yang terutama dalam pembacaan Alkitab pada malam hari ini, setelah mengasihi Tuhan, adalah mengasihi sesama manusia. Apakah kita melayani keluarga kita? Apakah kita melayani sesama kita? Apakah kita melayani rekan kerja kita? Apakah kita melayani orang-orang di sekitar kita yang kita jumpai? Itulah melayani sesama. Bukan hanya melayani diri sendiri,
bukan hanya melayani keluarga kita, bukan hanya melayani kelompok-kelompok kita, bukan melayani agama kita, tetapi sesama kita, siapapun dia. Bukankah wujud kasih yang Tuhan ajarkan bagi kita, yaitu mengasihi sesama kita, dengan kita melayani sesama kita? Pertetapkan hati kita sebagai bentuk nyata kita mengasihi Tuhan. Marilah kita mengasihi sesama kita, siapapun dia. Hal yang ketiga, kita menaatinya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pria kaum bapa yang dikasihi Tuhan, ketidaktaatan adalah tanda jelas kurangnya kasih. Jika kita memang mengasihi Tuhan, maka seharusnya itu terlihat jelas dari bagaimana kita menjalani kehidupan keseharian kita. Yohanes 14 ayat 15 berkata demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pria kaum bapa yang dikasihi Tuhan, ternyata dengan menuruti segala perintah Tuhan, maka kita mengasihi Tuhan. Apa perintah-perintah Tuhan? Sangat jelas dalam Alkitab yang selalu kita baca dan kita renungkan bersama. Hal yang sederhana, seperti yang saya katakan tadi, kita harus mengasihi sesama kita. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang harus kita lakukan ketika kita menaati perintah-perintahnya. Hal yang keempat, bentuk kasih kita kepada Tuhan, yaitu selalu mengutamakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pria kaum bapa yang dikasihi Tuhan, siapakah sosok yang biasanya ada dalam pikiran kita? Jawabannya sangat sederhana. Sosok yang ada dalam pikiran kita biasanya adalah sosok yang kita kasihi. Sebagai kaum bapak-bapak, mungkin sosok yang paling kita kasihi secara spontan akan kita katakan istri kita. Ketika kita menjadi orang tua, sosok yang mungkin kita kagumi adalah orang-orang di sekitar kita, ataupun anak kita, ataupun keluarga kita. Sebagai anak bangsa, mungkin kita akan berkata bahwa sosok yang kita kagumi adalah presiden kita karena kita mengasihi dan mengagumi dia. Gubernur kita, wali kota kita. Sebagai gereja, secara spontan, mungkin kita akan berkata bahwa sosok yang kita kagumi adalah ketua jemaat kita, ketua wilayah kita, ketua sinode kita. Kadang kita lupa bahwa sebenarnya sosok yang harus kita kagumi adalah Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menjaga, melindungi, memberkati kita dalam kehidupan keseharian kita. Nah, kalau sosok yang kita kagumi adalah Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, maka sudah sepantasnya kita harus mengutamakannya dalam hidup kita. Sesibuk apapun kita harus utamakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai ketika jam-jam ibadah kita untuk bersekutu dengan Tuhan, kita diperhadapkan dengan rutinitas yang tidak habis-habisnya. Ketika ada jam ibadah gereja, tunggu dulu Tuhan. Kita ada perjanjian bisnis, tunggu Tuhan. Kita ada waktu untuk refreshing dulu, mengabaikan Tuhan. Ketika ada jam-jam ibadah persekutuan, seperti pada malam hari ini dalam ibadah pria kaum bapa, walaupun hanya lewat media online, kita berkata tunggu Tuhan. Nanti Jo mau lihat
nanti sesudah melakukan aktivitas keseharian. Asih boleh dapat lihat 1-2 jam kemudian. Apakah itu wujud kasih kita kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Dengan melihat keadaan kondisi sekarang ini, marilah kita selalu utamakan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang kelima, kita harus memberitakannya. Memberitakan nama Tuhan. Ketika kita mengasihi seseorang, pasti kita menceritakan hal-hal yang baik kepada orang lain tentang orang itu. Demikian juga Tuhan yang kita sembah muliakan. Kalau kita mengasihi Dia, wujud kasih kita kepadanya, kita harus menceritakan tentang Tuhan. Tentang keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kita, dimanapun kita pergi dan kita berada. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah kita surat Kristus yang sudah ditulis, dan biarlah itu menjadi kesaksian kita, supaya begitu banyak orang dapat membaca tentang kasih Kristus dalam tutur kata kita, tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan kita. Atau sebaliknya, kita menceritakan hal-hal yang tidak baik, menyaksikan tentang kejahatan-kejahatan, sehingga mencemarkan wujud kasih Tuhan yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memberitakan tentang Tuhan tidak gampang. Menceritakan tentang keajaiban-keajaiban Tuhan tidak gampang. Kadang-kadang butuh pengorbanan, baik secara material maupun dalam hati, sehingga kita terluka. Kita dicemooh, disingkirkan dan diasingkan. Tetapi kita harus kuat kokoh untuk tetap teguh, rela berkorban untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Bukankah akhir dari segala sesuatu ketika kita menyaksikan Tuhan adalah kebahagiaan kekal yang nanti kita akan dapatkan di kemudian hari? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nikmatilah kehidupan ketika kita menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Hal yang keenam, kita harus mampu memberi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pria kaum bapa yang diberkati Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan memiliki hal yang besar dalam memberi. Karena terikat hati kita kepada Tuhan, bukan pada harta. Maka tak segan-segan kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Materi kita, hidup kita beri untuk Tuhan. Hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang hidup, seperti disaksikan dalam kitab Roma. Sudahkah kita memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan? Lewat pemberian kita dalam tugas pelayanan sebagai gereja. Memberi pada orang-orang yang membutuhkan, bukan orang-orang yang mungkin kurang membutuhkan. Kalau kita mau jujur, seringkali kita mampu memberi kepada orang-orang yang sebenarnya sudah mampu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pria kaum bapa yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang dalam hati rasa tergelitik. Mengapa saya katakan demikian? Ambil contoh ketika dalam proses pernikahan. Orang kaya ketika melaksanakan pernikahan dan ketika kita menghadiri pernikahan itu, kita tidak segan-segan untuk memberikan hal yang besar. Tetapi coba ketika yang nikah itu orang-orang sederhana, kita membatasi untuk memberi. Sangat lucu dan bertolak belakang dengan kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Sebenarnya hal yang besar yang harus kita berikan pada orang-orang yang butuh.
orang yang tidak butuh, bukan tidak butuh, orang yang sudah mapan, mampu, malah kita memberi hal yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang sebenarnya tidak mampu. Jadi biarlah kita memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ia mengasihi kita manusia, sehingga dia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Sesuatu hal yang tidak bisa diukur dengan uang. Tuhan Yesus datang, rela berkorban untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Marilah kita maknai tentang kematian pengorbanan Tuhan itu, agar kita mampu mewujudkan pemberian itu dengan melihat bagaimana Allah telah mengutus anaknya untuk menebus dosa kita. Kemudian hal yang terakhir, yaitu kita harus melayani Dia. Jika kita melayani sesama saja sudah berarti kita mengasihinya, apalagi jika kita memang melayaninya. Wujud pelayanan kita bukan hanya lewat mimbar-mimbar. Masing-masing kita dikaruniakan talenta-talenta. Lewat kehidupan kepribadian kita, keluarga kita, gereja kita. Marilah kita melayani Dia. Kalau kita punya talenta untuk memuji Tuhan, marilah kita memberikan puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita dikaruniai punya talenta untuk pelayanan mimbar, marilah tanpa batas kita melayani Tuhan lewat mimbar-mimbar gereja, mimbar-mimbar pelayanan, baik di rumah maupun di rumah gereja. Kalau kita punya talenta sebagai pebisnis, marilah kita melayani Tuhan lewat bisnis kita. Kita menyaksikan kemurahan-kemurahan Tuhan lewat tugas pekerjaan kita. Kalau kita punya talenta di bidang pendidikan dan pengetahuan, marilah kita gunakan melayani Tuhan dengan menggunakan talenta itu di bidang pendidikan dan pengetahuan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pribadi, marilah kita gunakan pelayanan kita dimanapun kita pergi dan kita berada. Dan itu adalah salah satu tanda bagaimana kita mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, milikilah kasih itu dan wujudkanlah kasih itu dalam setiap langkah hidup kita. Dan sebagai pria kaum bapa, khususnya pria kaum bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu, marilah kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita punya karakter Kristus yang memiliki kasih. Tuhan Yesus yang kita sembah, kita yang muliakan, Tuhan Yesus yang adalah kasih itu, biarlah akan senantiasa menjaga, melindungi, memberkati kita dalam hidup ini, dalam hidup keseharian kita. Apalagi kita diperhadapkan dengan wabah pandemi virus corona atau COVID-19. Kita diperhadapkan dengan sesuatu yang amat sangat sulit. Biarlah kasih itu senantiasa melekat dalam hidup kita. Walaupun pergumulan-pergumulan karena virus ini, kita harus yakin, kita percaya Tuhan yang adalah kasih itu punya maksud dan tujuan. Biarlah kita tetap kuat dan kokoh untuk menjalani melalui virus ini dengan selalu memiliki kasih Kristus dalam hidup kita. Terpujilah nama Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman di malam hari ini yang mengajari kami Tuhan tentang kasih.
kasih yang harus diwujudkan dalam setiap langkah hidup kita. Biarlah kasih itu senantiasa melekat dalam hati kami, menjadi ciri khas dalam hidup kekristenan kami, dimanapun kami pergi dan kami berada. Sebagai pribadi, sebagai bapa di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tugas kerja dan tanggung jawab kami, biarlah kasih itu selalu disuarakan. Kasih kepada sesama, diri sendiri, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan komitmen yang sungguh dalam hidup kami, dalam pribadi kami, untuk kami boleh melakukan kasih yang sempurna yang Kau ajarkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati terus kehidupan persekutuan pria kaum bapa dalam keadaan apapun, karena kami mengasihi Tuhan. Bimbing terus pengurus yang sudah bersusah lelah mengatur setiap pelayanan pria kaum bapa. Tuhan memberkati dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati gereja-gereja di seluruh dunia, di Indonesia, di Bolang Mongondo Raya, khususnya Gemibem, di Jemaat Immanuel Kota Mobagu. Biarlah pelayanan-pelayanan gereja terus berjalan dengan baik. Itu semua karena kerinduan kami semua dan atas berkat dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak rencana program. Kami mohon Tuhan campur tangan. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan mendatangkan berkat dan sukacita bagi semua orang. Bapa di surga, ini kami yang selalu bersyukur dan meminta kepadamu. Lebih jauh biar Engkau ampuni salah dan dosa kami. Dan layakkan kami semua Tuhan untuk boleh menikmati kasih Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam kasih dari saya pribadi kepada semua yang boleh mendengar firman di malam hari ini. Teristimewa kami sapa dengan kasih pria kaum bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu. Tuhan Yesus akan senantiasa menolong memberkati kita semua. Dan saya ingatkan kepada kita semua, biarlah kita senantiasa mematuhi anjuran pemerintah dan kita selalu menjaga kesehatan kita. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semua. Shalom. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.